Kami mengucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdak dalam program pelajaran sekolah Sabat pada Sabat sore ini atau menjelang tutup Sabat waktu New Jersey. Kita senang sekali, kita hampir melewati lagi hari Sabat yang kita sudah nikmati bersama dengan berkat-berkat yang penuh dengan berkat kekuatan dari Tuhan. Dan untuk pembuka acara kita pada saat ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu dan saya akan membuka kita di dalam doa. Kami persilakan. Yusuf tak menduga menjadi budak, bukanlah mimpinya. Coba warna-warninya ada darah dan dusta, tapi Tuhan berencana dia jadi penguasa. Rancangan Tuhan indah, terimalah dan percaya. Rancangan Tuhan indah, Dia tahu yang terbaik. Saat mimpimu sirna, percayalah kasih-Nya, walau kau tak mengerti. Tuhan indah. Sendiri dan kecewa, kau bertanya-tanya, mengapa susah untuk turut rencananya. Tapi jika kau melihatnya dari tahta surga, kesukaran mendekatkan kita dengan Tuhan. Rancangan Tuhan indah, terimalah dan percaya. Rancangan Tuhan indah, Dia tahu yang terbaik. Saat mimpimu sirna, percayalah kasih-Nya, walau kau tak mengerti. Walau kau tak mengerti. Rancangan Tuhan indah. Rancangan Tuhan indah. Terima kasih untuk Voice of Family yang sudah memperdengarkan lagu mereka untuk saat ini, di mana kita selalu harus mengikuti akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa rencana Tuhan yang terindah buat kita. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah di siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau selalu memimpin kami. Kami telah tiba lagi Tuhan pada penghujung akan hari Sabat-Mu yang suci ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memimpin kami pada minggu yang lalu. Engkau yang sama juga akan memimpin kami memasuki hari pekerjaan kami pada minggu yang di depan ini. Terima kasih atas hari Sabat yang kami sudah rasakan, dan Engkau dapat memimpin lagi kami sehingga kami tiba lagi pada Sabat yang mendatang dengan penuh kesukaan.
Berkati kami Tuhan hari ini atau saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami semua Tuhan. Roh Suci-Mu menjadi bagian kami sehingga kami dapat mempelajari dengan baik dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari sambil kami menunggu akan kedatangan-Mu. Pendeta Muda Tulus Nenggolan juga yang akan membawakan firman-Mu, Engkau juga dapat mengurapi dia dengan Roh Suci dari surga sehingga dia dapat berkata-kata seolah-olah Engkau yang berkata di hadapan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Ini doa harapan kami, dengar dan sempurnakan dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan serahkan waktu dan tempat ini untuk Pendeta Muda Tulus Nenggolan untuk membawakan firman Tuhan. Selamat malam semuanya. Kita sekarang mempelajari lagi pelajaran kita, Sekolah Sabat. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas lagu pujian yang dibawakan oleh Voice of Family yang begitu baik dan menariknya. Semuanya itu berhubungan sekali dengan pelajaran Sekolah Sabat kita. Yang dikatakan apa? Rancangan Tuhan indah. Rancangan Tuhan indah itu bagi kita. Nah, kalau kita baca ayat inti kita akan lihat apa hubungannya nanti. Abraham, judul Sekolah Sabat kita perjanjian dengan Abraham. Abraham jawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Kejadian 15 ayat 2. Oke. Kita di pelajaran kita adalah perjanjian dengan Abraham. Ada sebuah janji Tuhan supaya kita flashback dulu ke Kejadian 12. Di dalam Kejadian 12 ayat 2 ada sebuah janji Tuhan berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu adalah janji Allah kepada Abraham. Namun kalau kita lihat di Kejadian 15 ayat 2, start dari 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Dalam suatu penglihatan, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Pada saat dikatakan kepada Abraham, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Pas dikatakan demikian, lihat apa yang dikatakan Abraham kepada Tuhan. Abraham menjawab, ayat inti kita tadi, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Dikatakan. Apa yang Tuhan memberikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ingat janji Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 2 tadi. Dikatakan apa? Bahwa aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bagaimana Tuhan? Mana janjimu? Engkau telah berjanji kepada aku, engkau membuat aku menjadi bangsa yang besar. Maka pada saat itu, pada saat Tuhan katakan pada aku adalah perisaimu, aku adalah upahmu akan besar. Tuh Abraham berbalik bertanya kepada Tuhan, mana janjimu Tuhan? Engkau memberikan kepada aku akan menjadi bangsa yang besar. Namun pada saat engkau bilang, aku akan menjadi bangsa yang besar, sampai saat ini aku belum punya anak, dan aku akan meninggal. Dia katakan, aku akan meninggal, dan yang mewarisi rumah aku ini adalah apa? Pembantuku, Eliezer. Abraham bertanya kepada Tuhan. Nah,
Kalau Abraham sampai bertanya, Tuhan berjanji akan memberikan. Namun, pada saat yang sama, Tuhan mengulangi janji yang sama kepada Abraham. Tapi apa? Abraham bertanya, mana janjimu Tuhan? Mana janjimu ya Tuhan? Di ayat 3, Abraham lagi berkata, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Bagaimana Tuhan, aku mau jadi bangsa yang besar seperti yang engkau janjikan, tapi aku belum dapat keturunan sampai saat ini. Ahli warisku adalah hambaku. Ini adalah pertanyaan daripada Abraham pada saat itu. Kenapa dia bertanya? Karena dia ingin mendapat kepastian. Dia mau Tuhan menggenapi janjinya. Dan apa jawaban Tuhan terhadap pertanyaan Abraham ini? Jawaban Tuhan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikianlah. Orang ini siapa? Eliezer. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Apa lagu tadi katakan? Rancangan Tuhan itu begitu indah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Apa yang dikatakan. Dia selalu menepati janjinya. Apa yang dia katakan. Dia pada saat dia katakan kepada Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Itu tidaklah janji-janji seperti manusia punya janji. Jika manusia pada berjanji pada hari ini, esok dia akan lupakan. Tapi Allah, kalau dia berjanji, dia akan tepati. Makanya itu dia memastikan kepada Abraham. Pada Abraham bertanya, dia pastikan kepada Abraham, dia tidak akan menjadi ahli warismu. Dan apa buktinya? Di ayat 5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya padanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Janji yang luar biasa Tuhan berikan kepada Abraham pada saat di Kejadian 12. Dipastikan bahwa janji itu akan digenapi. Pelajaran kita seminggu ini akan lihat. Kita akan lihat bagaimana Allah menepati janji-janjinya. Dan kita akan melihat ada banyak peristiwa yang akan dilewati oleh Abraham untuk penggenapan janji itu. Ada kesalahan fatal yang harus mereka buat. Karena berusaha, saya katakan, manusia berusaha membantu Allah akan membuat kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan fatal yang mereka buat. Sehingga mereka berpikir berusaha membantu janji Allah. Tidak. Bukan seperti itu. Karena apa? Karena Allah akan menepati janjinya dengan cara yang dia berikan. Seperti mana dia janjikan, dia akan tepati dengan cara yang dia buat. Dan dengan caranya akan membuat semuanya menjadi indah. Andaikan Sarah tidak pernah berencana untuk membantu Allah. Abraham tidak pernah menyetujui Sarah punya rencana. Tidak ada terjadi masalah yang begitu besar. Tapi apa? Kita lihat akibat apa yang dia buat, tapi itu adalah karena keraguan-raguan manusia terhadap janji-janji Allah. Dan hal yang sama kepada kita. Apa janji Allah? Dia akan segera datang kembali. Itu adalah janji Allah. Dia segera akan datang kembali. Jangan berpikir kita mau
memperpanjang atau memperpendek waktu. Memperpanjang, oh nanti Tuhan akan datang. Jangan. Dia akan tepati. Atau memperpendek, oh mempercepat Yesus datang. Kita tidak bisa atur itu. Janjinya akan pasti digenapi dengan waktu yang dia telah tentukan. Sebagaimana dia berjanji, hanya siapa? Hanya Bapa yang tahu. Ya hanya Bapa. Jangan kita yang mau coba-coba cari tahu kapan waktunya. Tapi pasti waktunya sesuai dengan tanda-tanda yang dia buat. Dia janji dia akan kembali. Yang penting kita bersedia. Apa yang terjadi kepada Abraham adalah pelajaran yang baik bagi kita. Bahwa janji itu akan ditepati dengan cara Allah sendiri. Bukan cara manusia yang manusia dapat pikirkan. Biarlah Allah memberikan caranya, menepatinya janjinya sesuai dengan caranya. Dan itu semua adalah yang terbaik bagi kita. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung. Terima kasih, pelajaran pendahuluan ini sangat penting sekali tentang janji Tuhan. Nah, saya sebagai pendeta banyak yang berjanji, tetapi banyak janji itu tidak ditepati. Tetapi di saat mana janji itu tidak ditepati, ada yang Tuhan berikan janji yang lain yang Tuhan tepati, yang lebih daripada yang dijanjikan oleh manusia itu. Untuk itu kita sangat bersyukur. Kita mempunyai satu keyakinan yang tidak ragukan terhadap janji Tuhan. Janji manusia itu tidak benar. Kami ada pengalaman untuk diketahui. Ada seorang minta bantuan kami untuk belikan dia sebuah mobil dengan janjinya dia akan bayar. Tetapi saudara, kami kehilangan $17.000 karena janji tidak ditepati. Tetapi Tuhan berikan lebih dari $17.000. Kemudian, sekalipun yang dijanjikan itu tidak diberikan, tapi janji Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan. Terima kasih, pelajaran yang sangat penting. Amin. Amin. Terima kasih atas tambahannya. Mungkin ada tambahan yang lain atau pertanyaan dari Zoom dan live stream, Dek? Dari live stream tidak ada tambahan. Bila tidak ada, saya kembalikan pada ini. Terima kasih untuk tambahan dan pembahasannya. Baiklah, kita akan tiba pada doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang akan kita saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu. Dari live streaming deh ada? Oke. Mau tutup sahabatmu. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama berdoa.
Bapa surgawi yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas hari Sabat yang indah yang kami telah lewati ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah mempelajari firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang sudah pernah mengucapkan janji dan Engkau tepati kepada Abraham. Dan janjimu yang Kau telah berikan kepada Adam, Engkau tepati juga pada saat Yesus lahir di dunia ini dan bangkit. Dan Yesus sudah berjanji Dia akan segera kembali. Dan kami yakin sebagaimana Engkau menepati janji-janji yang Kau telah berikan pada dahulu kali. Engkau juga Yesus akan menepati janjinya, Dia akan segera kembali menjemput umat yang sisa. Karena itu ya Tuhan, pelajaran yang sangat baik kepada Abraham dan kepada kami umat-umat Tuhan pada saat ini. Biarlah kami tidak boleh meragukan janji kasih setiamu kepada kami. Biarlah kami meyakinkan diri kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menepati janjimu kepada umat-umat yang setia. Terima kasih, dan terima kasih. Segala rancanganmu selalu indah bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendoakan para hamba-hamba Tuhan, Pendeta Alex Rantung beserta dengan keluarga, Pendeta Kausalia beserta dengan keluarga. Biarlah kasih Tuhan bersama dengan mereka. Biarlah berkat Tuhan yang berlimpah akan menyertai mereka. Sehingga Engkau dapat memberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus melayani Tuhan. Menyaksikan kasih Tuhan bagi umat-umat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu yang sama menyertai mereka. Sehingga Pendeta Rantung, Engkau tambahkan juga hikmat kebijaksanaan surga untuk memimpin kami umat-umat Tuhan. Mendorong kami umat-umat Tuhan untuk menjadikan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menyaksikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk silent request yang selalu disampaikan oleh Tante Omi, Tante Ike, juga Kak Evi Angelo, Opa Oma Lalaki. Biarlah semuanya ya Tuhan, silent request yang disampaikan, Kau dengarkan. Engkau dengarkan silent request yang mereka sampaikan. Sehingga pada saat Engkau menjawab doa mereka, pada saat hamba-Mu berdoa, dan Engkau jawab dengan kasih kemurahan-Mu saja, ini dapat menjadi kekuatan bagi mereka dan mereka dapat menyaksikan kasih Tuhan kepada mereka. Pada saat ini kami juga mendoakan kajian renung dan juga Alden Syahotang. Biarlah kasih-Mu mengurapi mereka, melawat mereka sehingga mereka dapat dipulihkan. Dan pada hari-hari berikutnya mereka dapat menyaksikan kasih Tuhan kepada mereka. Tak lupa juga kami mendoakan KKR di Saparua yang dipimpin oleh Pendeta Ketua Uni Timur ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan mereka. Biarlah pekerjaan Tuhan dapat dikembangkan di sana. Dan biarlah KKR ini dapat menghasilkan jiwa-jiwa. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yaitu Pendeta Sibarani yang sakit dan istri dari Pendeta Alo ya Tuhan. Biarlah Tuhan melawat mereka. Engkau melawat mereka dan memulihkan mereka. Biarlah kesembuhan yang ajaib akan Kau dapat berikan sehingga mereka pun dapat kembali melayani Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan dan berkat bagi umat-umat Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat-umat Tuhan yang telah hadir di live stream maupun Zoom. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kami. Biarlah kami dapat dikuatkan hari demi hari
dengan kekuatan berasal dari surga, kesehatan yang kau berikan kepada kami, untuk kami pergunakan untuk melayani Tuhan. Biarlah kasih setiamu selalu menyertai kami. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami, yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Dan acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok malam dalam waktu yang sama. Dan jika ada permohonan doa yang terlewatkan, kami dari tim doa Fisdak akan selalu mendoakan permohonan doa yang Anda sudah cantumkan. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada.